Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adil Anam. Di dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah kartografi itu sendiri. Sebelum kita mengetahui tentang sejarah kartografi, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana sih pengertian kartografi itu sendiri. Nah, jadi kartografi sendiri bisa disebut dengan pembuatan peta. Kartografi adalah suatu praktek membuat peta atau global. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu, teknik, dan pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, komunikasi, dan pembuatan pelang peta. Itu merupakan sedikit gambaran tentang kartografi itu sendiri. Sekarang kita mempelajari bagaimana sejarah tentang kartografi itu sendiri. Pastinya semua yang ada di buku ini tidak lepas dari sejarah. Nah, kartografi sendiri memiliki berbagai perjalanan sejarah. Yang pertama, sejarah perkembangan peta pada masa sejarah. Yang kedua, sejarah pengembangan peta pada abad pertengahan. Dan yang ketiga, sejarah perkembangan peta pada abad ke-20. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari perjalanan sejarah kartografi. Yang pertama, sejarah perkembangan peta masa prasejarah. Kartografi merupakan ilmu dan seni dalam pembuatan peta. Pertama kali peta dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan berbentuk tablet dari tanah liat sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Nah, peta kuno tersebut berupa sebuah ukiran peta kota kecil bangsa Babilonia, yaitu kota Nippur, yang dibuat pada periode Kasid abad 14 sampai 12 sebelum Salah satunya menggambarkan Babilonia di sungai Eufrat yang dikelilingi oleh daratan Assyria, Urartu, dan beberapa kota lain yang juga dikelilingi oleh sungai Pait yang memiliki 7 pulau di sekitarnya. Pihak lain menggambarkan Babilonia terletak lebih jauh lagi ke arah utara dari pusat dunia. Pemetaan di zaman Yunani kuno sangat maju pesat. Pada saat itu, konsep dari Aristoteles bahwa bumi berbentuk bulat bundar telah dikenal oleh para ahli filsafat sekitar tahun 350 sebelum Masehi dan mendapat kesepakatan dari semua ahli bumi. Masa Yunani dan Romawi membuat kebudayaan setelah Claudius Ptolemus sekitar tahun 85 sampai 165 Masehi menemukan adanya garis lintang. Peta dunia yang dihasilkannya menggambarkan dunia lama dengan pembagian garis lintang sekitar 60 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan. Dan juga Eratosthenes sekitar tahun 250 sebelum Masehi membuat kontribusi besar untuk kartografi. Ia mengukur lingkar bumi dengan akurasi besar. Dia membuat sketsa cukup tepat rute dari Nil Krotaum menampilkan dua anak sungai Ethiopia. Dia membuat kontribusi penting lain dalam menggunakan grid untuk mencari posisi tepat di bumi. Yang kedua, sejarah perkembangan peta pada abad pertengahan. Sepanjang periode pertengahan, peta-peta wilayah Eropa didominasi dengan cara pandang agama yang dikenal dengan peta Theo. Pada bentuk peta seperti ini, Yerusalem dirumuskan di tengah-tengah sebelah timur yang diorientasikan menuju bagian atas peta. Penjelajahan bangsa Viking pada abad 12 di utara Atlantik secara perlahan menyatukan pemahaman mengenai bumi. Sementara itu, ilmu kartografi terus berkembang dengan lebih praktis dan realistik di wilayah Arab, termasuk di daerah Mediterania. Saat itu, cara pembuatan peta masih sangat dilukiskan dengan tangan. Pada abad ini telah ditemukan kompas magnetik teleskop setan yang memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam pembuatan peta. Dan di abad 15 terdapat penemuan alat cetak peta berupa papan kayu yang sudah diukir. Dan di abad 16 pun terdapat penemuan baru alat cetak peta berupa lempengan tembaga yang diukir
Kemudian diperkembang alat perpetaan semakin berkembang dengan ditemukannya navigasi kart. Yang ketiga, sejarah perkembangan peta pada abad ke-20. Peta terus berkembang dari abad 17, 18, dan 19 secara lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pemetaan modern berdasarkan kombinasi penginderaan jauh atau remote sensing dan pengecekan lapangan atau ground observasi. Di tahun 1970 sampai 1980 muncullah SIG, Sistem Informasi Geografi. Di tahun itu, SIG menggeser paradigma pembuatan peta. Pemetaan secara tradisional dipakai menuju pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan menggunakan informasi geografi. Di sini, SIG meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak, data digital, pengguna, sistem kerja, dan instansi pengumpulan data, menyimpan dan menganalisis dan menampilkan informasi geografisi mengenai bumi. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan sejarah tentang geografi. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat.